Kesalahan pertama ada pada Profesor Dr. Mahfud MD. Sebagai Menko Polhukam, dia menyepelekan eksistensi dan daya dukungan masif daripada kaum muslimin di seluruh Indonesia. Alah, siapa Habib Rizik itu? Paling yang hadir 5.000 orang. Nah, ternyata yang hadir menurut kasat mata bisa diduga lebih dari 3 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat di seluruh tanah air, kita sama memahami bahwa negeri ini sedang ada pada satu situasi yang gamang. Satu sisi pengelolaan negara yang semrawut, kepemimpinan yang semakin mengalami distrust, semakin kehilangan kepercayaan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba merespon apa selanjutnya setelah FPI dibubarkan. FPI merupakan satu kelembagaan dengan akronim Front Pembela Islam. Didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998 sebagai kelanjutan daripada bergantinya rezim Orde Baru dengan orde yang disebut reformasi. Sebelum FPI dibubarkan pada tahun 2017, ada sebuah tindakan yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu menyatakan terlarang atau menyatakan tidak boleh beraktivitas terhadap Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017. Hari ini kita tidak lagi bisa melihat HTI dengan tampakan-tampakan simbolnya, tampakan-tampakan spanduk dan atributnya tidak lagi kita bisa lihat karena memang sudah dinyatakan dilarang di negeri kita. Pertanggal 30 bulan Desember tahun 2020 kita bisa mengalami suasana kebatinan yang sama. Atas kesalahan apa FPI dibubarkan? Berapa banyak jumlah uang yang dikorupsi oleh FPI sebagai kelembagaan maupun tokoh-tokohnya? Gerakan macam apa yang telah membuat negara ini terancam dengan adanya Front Pembela Islam? Dan bentuk-bentuk intoleran macam apa yang ditampilkan oleh Front Pembela Islam atau FPI? Kalau kita mau melacak, sebetulnya ini ada kausalitas. Dengan keberadaan FPI, apalagi dengan kepulangan pimpinannya Imam Besar Habib Rizik Syihab tanggal 10 bulan November tahun 2020, persis dengan Hari Pahlawan, beliau pulang. Sebetulnya itu kemudian berimplikasi kepada proses hukum, yang menurut saya itu merupakan hal yang berlebihan. Kesalahan pertama ada pada Profesor Dr. Mahfud MD. Sebagai Menko Polhukam, dia menyepelekan eksistensi dan daya dukungan masif daripada kaum muslimin di seluruh Indonesia. Alah, siapa Habib Rizik itu? Paling yang hadir 5.000 orang. Nah, ternyata yang hadir menurut kasat mata bisa diduga lebih dari 3 juta orang. Nah, mari kita mencoba membahas lebih mendalam. Kenapa FPI sampai dibubarkan? Secara historis, FPI dibentuk sebagai bentuk gerakan-gerakan yang mempunyai stressing di nahi mungkar. Maka para bandar-bandar judi, para germo-germo, para mafia-mafia, dan orang-orang yang berkepentingan mendapatkan kekayaan dan eksistensi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya melanggar undang-undang, yang sesungguhnya melanggar norma-norma, yang sesungguhnya berdimensi asusila, yang berdimensi kebejatan, berdimensi kemaksiatan, berdimensi kemungkaran, maka mereka mulai mendapatkan lawan tanding yang bernama Front Pembela Islam. Pada awalnya sekitar tahun 2000-an memang ada tempuhan-tempuhan dari FPI yang menimbulkan resistensi di masyarakat. Alhamdulillah, kesadaran, pendidikan di internal, pengajian-pengajian, dan pemahaman-pemahaman yang semakin matang di kalangan pengurus-pengurus FPI di seluruh level, maka akhirnya FPI menjadi sebuah kelembagaan yang sangat dicintai oleh masyarakat. Kita lihat debut pertama FPI ketika mereka mengevakuasi lebih dari 135.000 mayat-mayat yang ada dalam posisi yang beragam. Dari yang tertimbun, dari yang
tertindih batu dari yang ada di bawah gorong-gorong, dan ada yang dalam posisi tertindih oleh batang pohon yang besar. Subhanallah, Allahu Akbar. Habib Rizik Syihab langsung turun memimpin sekitar 1000-an lebih, 1300 atau 1400-an kader-kader FPI seluruh Indonesia bergabung untuk melakukan tindakan evakuasi. Evakuasi dilakukan oleh FPI, lebih dari 130-an ribu orang yang dipindah dari tempat-tempat tersebut untuk dikuburkan sebagaimana lazimnya. Kalau kita bandingkan bagaimana evakuasi yang dilakukan oleh SAR, tim SAR, Satuan Gerak Cepat untuk Bencana yang dimiliki oleh Indonesia, itu ternyata hanya bisa mengangkat sekitar 75 sampai 80 ribuan orang. Demikian halnya dengan PMI, Palang Merah Indonesia, hanya mampu mengangkat 25 ribu sampai 40 ribu orang saja. Padahal FPI tidak punya fasilitas, dia tidak punya pesawat pribadi, dia tidak memiliki mobil khusus untuk mengevakuasi, dia tidak mempunyai dana operasional yang resmi dari APBD atau APBN. Subhanallah. Kita sama lihat di berbagai bencana alam di seluruh daerah, baik daerah-daerah yang jauh, yang terpencil, yang susah alat transportasinya, di daerah kaum muslimin mayoritas ataupun di daerah-daerah yang Kristen, yang non-muslim. Orang-orang non-muslim sangat merasakan betul bahwa apa yang dibawa oleh FPI, baik berupa makanan, berupa beras, berupa mie instan, ataupun apapun, itu dibagikan kepada semuanya tanpa kecuali. FPI telah menjadi rahmatan lil alamin. Ketika Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berbagai hal yang dilakukan yang berhubungan dengan membuat jembatan, bedah rumah, menyiapkan rumah-rumah sederhana untuk orang-orang di daerah yang hampir banyak tidak mempunyai rumah yang layak. Apa mau dinyana? Sampai terakhir kita mendengar rekening daripada Lembaga Kemanusiaan Hilmi, Bulan Sabit Merah yang dimiliki oleh FPI pun dibekukan. Sebelumnya lebih dari 69 nomor rekening orang-orang yang terkait, termasuk yang dimiliki oleh Haji Munarman sebagai Sekjen DPP FPI, itu pun dibekukan, padahal dia dengan tegas uang itu dipakai untuk biaya berobat ibunda tercintanya. Nah, sampailah kita kepada bentuk penegasan. Apa sebetulnya yang bisa kita baca dengan pembubaran FPI? Pembubaran FPI itu merupakan satu pertanda bahwa FPI telah menjadi bagian daripada kekuatan yang bisa menjadi sanding dan tanding untuk rezim yang ada. Rezim sudah tidak punya nyali menghadapi aspirasi masyarakat, hutang yang bertumpuk, ketidakpercayaan luas. Yang kedua, betapa kuatnya belitan para mafia. Mafia-mafia yang berhubungan dengan lendir, mafia-mafia narkoba, dan bandar-bandar dan berbagai urusan-urusan dunia hitam. Mereka berkolaborasi dengan untuk melakukan tekanan yang membuat FPI dibubarkan. Termasuk gerakan-gerakan komunis PKI, gerakan-gerakan pemurtatan, gerakan aliran sesat, gerakan Ahmadiyah, gerakan Syiah Rafidah dan Syiah Ghulat, dan gerakan-gerakan yang secara tersembunyi maupun terang-terangan menunjukkan keinginan mereka untuk menghabisi Islam. Jadi pembubaran FPI itu dimensinya sangat banyak. Kata kuncinya adalah pertanda bahwa musuh Islam ada dalam posisi bergandengan tangan dengan. Maka dari itu, tindak lanjut kita yang berikutnya adalah seluruh eksponen FPI, seluruh personel FPI, tetaplah optimis. Kalau sekarang kita sudah memiliki front persaudaraan Islam, mari kita hidupkan, kita rapikan infrastrukturnya, kita rapikan strukturnya, dan terus kita siapkan SDM yang siap untuk mengurus itu. Maka selanjutnya kita akan tetap berbuat, kita akan tetap berbakti, kita akan berdakwah, akan berjihad, akan berhisbah, dan terus melakukan gerakan-gerakan yang membuat front pembela Islam ada di hati, walaupun tampakan dan tampilannya berbeda-beda. Semoga ini menjadi pengetahuan dan wawasan bahwa pembubaran FPI adalah keinginan musuh-musuh Islam yang berjiwa amoral, yang berjiwa asusila, yang mempunyai jiwa komunisme PKI, yang memiliki pandangan-pandangan ateis, pandangan sekuleris, dan orang-orang yang tidak menginginkan Allah menjadi tempat kita mengembalikan segala urusan.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.